Yo, halo. Kali ini ada jam tangan pintar yang fungsinya itu udah kayak smartphone aja nih. Ya, jadi ini adalah smartwatch S8 Ultra 4G. Kalau dengar kata-kata Ultra dan dilihat dari gambarnya, kayaknya nyenggol Apple Watch nih. Oh iya, ini saya beli di Shopee, harganya itu sekitar 700 ribuan ya. Oke, nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada semacam kertas. Ini kayak petunjuk singkat gitu ya, buat cara masukin SIM, pairing, fitur, dan sebagainya. Tapi nggak begitu lengkap sih. By the way, ini bahan kertasnya tumbenan agak bagus loh. Lanjut, ada unit jamnya. Wih, ditaruh dulu ya. Terus ada strapnya. Ini warna orange yang ngejreng banget. Dapat strap penggantinya juga, dengan model yang sama tapi warnanya yang ini hitam. Dan dapat kabel nih, buat ngecharge-nya ya. Kalau untuk ke jamnya, ini pakai semacam konektor magnet gitu. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itu aja isi box dari smartwatch S8 Ultra 4G. Lanjut, cek unitnya. Oke, jadi ini penampakannya. S8 Ultra. Kenapa huruf L-nya gede juga? Yaudah, suka-suka dia. Dikletek aja. Nah, untuk unit yang saya beli nih, varian warna orange ya. Ada dua varian nih. Kalau yang satunya itu warna hitam. Di bagian depannya ini ada layar sekitar 1,9 inch. Di sisi kanannya ada yang diputar-putar gitu atau biasa sebutnya digital crown. Dan ada tombol samping atau kalau di jam ini sebutnya tombol power. Di sisi bawahnya ada lubang speaker, di sisi kirinya ada mikrofon dan slot untuk single nano SIM yang kayak gini. Kalau di sisi atasnya kosong ya. Di bagian belakang atau bawah di sini ada semacam sensornya, konektor magnet dan tulisan bla bla bla. Untuk yang varian orange ini, bodinya warna silver dove gitu sisinya, dan ada aksen-aksen warna orange-nya. Kalau bawahnya ini abu-abu agak tua gitu dan glossy ya. Untuk bahannya ini udah pasti bukan titanium, tapi berasa kayak aluminium gitu, dan bobotnya ini cukup ringan. Finishingnya juga lumayan rapih nih. Ya oke lah kalau dilihat-lihat mah, cuma kayaknya lumayan tebel nih. Untuk pasang strapnya ini gampang ya, tinggal masukin dan diserodotin aja. Oh iya, strapnya ini berbahan karet halus, modelnya kayak gerigi bolong-bolong gitu ya tengahnya, tapi emang jadinya empuk sih, nggak kaku juga. Ya secara modelnya sih ini kelihatan bagus, nggak kayak jam anak-anak, nggak kelihatan begitu aneh, tapi emang niru jam si buah-buahan. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari smartwatch S8 Ultra 4G. Sebelum bahas yang lainnya, saya penasaran nih sama info di settings dari jam ini. Nah, untuk model hardware-nya GS29, dan ternyata pakai OS Android versi 8.1.0 atau Android Oreo dengan patch keamanan 5 Januari 2019. Untuk memori internalnya total 16 GB, udah kepake sekitar 3,6 GB, sisanya mungkin sekitar 11 GB. Sedangkan RAM-nya ini 1 GB dan tersedia sekitar 464 MB. Kalau dilihat-lihat ini pakai Android edisi Go atau Android Go karena mengingat speknya yang bisa dibilang rendah, dan di sini juga ada beberapa aplikasi Google versi Go. Ngomongin aplikasi, ini untuk bawaannya nggak begitu banyak, bahkan dari gengnya Google juga sedikit. Cuma memang nggak bisa di-uninstall langsung. Tapi untungnya di sini udah ada Play Store, berarti jam ini udah terpasang Google Service, dan tentunya nanti bisa coba download dan install aplikasi. Untuk tampilan UI-nya ini ada beberapa modifikasi, jadi nggak sepenuhnya kayak di handphone Android pada umumnya. Nah, di tampilan awal atau watch face-nya ini bisa diganti dengan tekan lama di layarnya. By the way, layarnya ini udah touchscreen ya. Untuk pilihannya, di sini cuma dikasih 4 watch face aja, sedikit. Dan saya cari-cari menunya juga untuk watch face ini nggak bisa ditambah atau dikostumisasi lagi tampilannya. Jadi ya udah tinggal pilih yang ada aja. Untuk navigasinya, sebagian besar di jam ini pakai touchscreen. Jadi untuk lihat notifikasi atau action center, bisa swipe dari tepi atas ke bawah, kayak di handphone gitu. Terus kalau mau ke menu, swipe ke kiri. Untuk kembali, bisa swipe dari tepi kiri ke kanan. Dan untuk scrollnya, selain pakai layar, bisa juga pakai digital crown ini. Tinggal diputer-puter aja ke bawah atau ke atas. Dan kalau ditekan, ini fungsinya kayak tombol kembali.
Nah, yang tombol power ini selain buat nyalain atau matiin, bisa berfungsi kayak tombol home. Dan kalau tombol ini ditekan lama, bakalan muncul tampilan yang di dalamnya ada pilihan untuk atur volume, SOS, matiin atau reboot jamnya, terus ada untuk keluar, ke home, dan recent app. Di recent app ini, kita bisa pindah-pindah aplikasi, kunci aplikasi di latar belakang, atau bersihin semua aplikasi yang sedang berjalan. Untuk bagian menunya, ini bisa sedikit diubah-ubah. Di sini ada menu Themes, yang di dalamnya bisa ubah wallpaper. Tapi dari bawaannya dikasih 3 aja, dan nggak bisa pakai yang lain. Terus untuk icon grid menunya bisa pilih yang 3x3 atau 2x2 kalau mau kelihatan lebih besar. Untuk sliding mode-nya juga ada pilihan, bisa ke atas bawah atau kiri kanan. Kalau menurut saya, dari beberapa smartwatch murah modelan kayak gini yang pernah saya coba, navigasi dan UI di smartwatch S8 Ultra 4G ini udah cukup baik. By the way, ini kalau dipakai di tangan saya kurang cocok sebenarnya kalau dipakai buat tangan yang kecil, karena ini jam kelihatan besar dan tebel. Terus kalau menurut saya, lebih kelihatan keren pas pakai strap yang warna hitam ini. Warna orange-nya tuh terlalu mencolok. Untuk strapnya ini pas dipakai ya oke-oke aja. Desain kayak gini bikin ada ruang, jadi nggak begitu panas ya dari strapnya. Untuk spesifikasinya, jam ini pakai chipset Spreadtrum SC9832E, quad-core 1,4 GHz, RAM-nya 1 GB, internal 16 GB, GPU-nya Mali T820, jaringannya 4G, baterainya sekitar 450 mAh, dan OS-nya Android 8.1.0. Ya, dengan spek segitu memang kalau dibanding perangkat ber-OS Android lainnya, ini termasuk kentang. Tapi ingat, ini tuh smartwatch yang mungkin dalam pemakaiannya nggak sebarbar handphone atau tablet. Karena banyak keterbatasan ya, kayak layar yang kecil, pemakaiannya di pergelangan tangan, dan fungsi utamanya juga biasanya jadi perangkat pendamping. Untuk layar di jam ini kalau menurut saya udah lumayan bagus. Bezelnya tipis dan cukup simetris. Terus warna yang dihasilkan dan sudut pandangnya oke, kecerahannya juga masih cukup baik untuk dipakai di luar ruangan. Paling untuk touchscreen-nya nih yang masih kurang responsif. Kalau cek di settingsnya, ini memang tampilannya beda ya dengan handphone atau tablet yang pakai OS Android. Karena menunya itu ada yang dihilangkan atau lebih disederhanakan. Tapi untuk fitur kayak Bluetooth, Wi-Fi, jaringan seluler, atau bahkan hotspot, di jam ini ada dan bisa digunakan dengan normal. Oh iya, ini saya juga udah cobain pakai kartu SIM. Dan ternyata sinyalnya ini muncul. Jaringan 4G-nya ada, bisa buat internetan, SMS, atau teleponan juga bisa. Tapi ketika saya cek emailnya, ini malah keluar tipe handphone yang nggak dikenal gitu. Mereknya Xiao Bao at Home GS10. Ada yang tahu nggak ini apaan? Ya intinya nggak bisa menjamin lah untuk sinyalnya ini, karena ini juga nggak ada keterangan unit resmi gitu. Tapi untungnya yang saya dapet ini masih muncul sinyal. Selain itu, aplikasi dial atau buat teleponnya ini agak aneh. Pas saya coba buat cek pulsa, malah bikin panggilan. Jadi tanda bintang dan pagarnya kayak nggak kebaca. Ya sebenarnya ini bisa diatasin kalau cek pulsa atau kuota zaman sekarang kan pakai aplikasi dari providernya. Nah, buat telepon otomatis bakal ke loudspeaker ya. Dan sayangnya, karena di jam ini nggak ada kamera satupun, jadi nggak bisa buat video call. Terus untuk suara speakernya ini menurut saya cukup oke untuk sebuah smartwatch model kayak gini. Nah, kalau kita telepon ke smartwatch S8 Ultra 4G ini, hasilnya ya kayak gini. Sekarang ini hasil telepon dari smartwatch S8 Ultra 4G ke handphone lainnya. Nah, buat dengerin suaranya juga bisa pakai TWS, tinggal konekin seperti biasa lewat Bluetooth-nya. Dan hasil suaranya juga nggak ada masalah, bahkan saya kepikiran ini bakalan enak banget kalau buat olahraga, misalnya sambil sepedahan atau jogging gitu, nggak perlu bawa-bawa handphone, karena udah sepaket di jam ini. Cuma sayangnya, untuk fitur kesehatan atau olahraga ini terbatas banget. Dari bawaan jamnya itu cuma bisa ukur detak jantung, tekanan darah, atau oksigen, dan jumlah langkah kaki. Terus sebenarnya jam ini masih bisa di-pairing gitu lewat aplikasi di handphone lain. Tapi di aplikasi itu fiturnya nggak banyak, paling ada kayak buat chat, lihat lokasi jam, dan fungsi yang sebenarnya dari jamnya langsung udah ada. Jadi saya rasa jam ini kayak buat fashion aja gitu, bukan buat kesehatan atau olahraga.
Oh iya, untuk GPS-nya ternyata pas saya coba pakai Google Maps, kayak sering hilang atau putus gitu sinyal GPS-nya. Dan karena nggak ada sensor magnetik, jadi kompasnya juga nggak bisa. Terus jam ini cuma anti percikan air ya, jadi nggak bisa dibawa mandi atau berenang. Nah, untuk aplikasi di jam ini bisa ditambah kayak di handphone Android biasa. Dapetinnya lewat Play Store atau install file APK-nya. Tapi ingat sama speknya, lebih baik download aplikasi yang emang sering dipakai aja. Dan kalau bisa yang versi Lite atau Go, biar lebih ringan dan nggak makan banyak memori. Untuk beberapa aplikasi yang saya coba, kayak WhatsApp ini bisa dan nggak ada masalah. Paling ngetiknya aja nih yang bikin kesel, kecil-kecil banget. Solusinya bisa pakai dikte ya, tinggal ngomong aja. Terus untuk Spotify, TikTok, Instagram, Facebook yang versi Lite semua itu bisa dijalankan, tapi dengan performa yang nggak begitu memuaskan pastinya. Dan untuk notifikasinya biar tetap ada, itu aplikasinya harus dikunci di Recent App, biar nggak keluar sendiri. Caranya di Recent App tinggal swipe ke kanan aplikasi yang mau dikunci. Kalau pakai jam ini buat jalanin aplikasi, apalagi yang agak berat, itu kerasa cepet panas di bodi bawah jamnya ini. Jadi kalau pas dipakai itu langsung nempel ke pergelangan tangan panasnya, bikin nggak nyaman. Tapi kalau dipakai wajar layaknya jam tangan, misalnya buat cek waktu, sesekali buat cek notif, atau dengerin lagu, bales chat, pakai aplikasi nggak begitu lama, ya nggak kerasa panas kok. Terus kalau ada yang nanya, ini bisa buat main game atau enggak? Ya bisa-bisa aja kalau emang memungkinkan. Karena selain chipset dan memori yang terbatas, layarnya juga kecil. Tapi kalau buat main game ringan yang nggak begitu gerasak-gerusuk, yang santai ae, masih bisa lah. Tapi tolong jangan nyenggol-nyenggol Genshin Impact ya. Nah, untuk baterainya, kalau dipakai layaknya sebuah jam, nggak begitu sering buka aplikasi, bisa standby sekitar seharian. Jadi misal pagi 100%, malamnya udah harus ngecas. Itu kondisi pakai kartu SIM, data 4G-nya nyala, aplikasi latar belakang ada WhatsApp, dan sesekali buat dengerin lagu pakai TWS. Tapi kalau dipakai secara intens, misalnya sering dipakai buat scroll sosmed, nontonin TikTok, YouTube, teleponan, atau bahkan buat main game, itu cuma dapat screen on time sekitar 1,5 sampai 2 jam aja. Dan untuk ngecasnya dari 20% sampai full itu sekitar 2 jam. Menurut saya, dengan harga 700 ribuan, ini bisa jadi pilihan buat yang pengen cari jam tangan yang fungsinya kayak handphone Android. Dengan harga yang sebenarnya masih cukup terjangkau untuk sekelas model kayak gini. Tapi karena ini kurang begitu jelas, mulai dari mereknya, terus IMEI-nya, kualitas komponennya, dan garansinya, itu perlu dipikir-pikir lagi. Memang seperti biasa, ada harga, ada rupa. Ya, semoga video ini bisa jadi pertimbangan juga. Oke, jadi itulah smartwatch S8 Ultra 4G yang udah berasa kayak handphone tapi dipakai di pergelangan tangan. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.